Oi, kemarin mungkin buat lo yang nonton video gue bahwa gue beli handphone dengan modal 500 ribu di pinggir jalan. Ya, lo kalau udah nonton mungkin video ini agak relate, agak nyambung. Karena di video kali ini gue pengen sedikit ngebongkar. Ya, iPhone lagi kebiasaan iPhone mulu sih gue. Dan Samsung ini gue beli dengan harga 500 ribu pas J2 Prime Duos. Ya, yang dimana dengan harga 500 ribu itu seharusnya lo bisa dapat kondisi yang lebih oke lah ketimbang di sini. Dan ya, gue sebenarnya agak sedikit kecewa sih dengan handphone yang gue beli ini. Dan ya, kalau bukan buat konten ya nggak bakal gue beli karena harganya juga nggak ngotak. Lo bayangin deh, dengan duit 500 ribu lo dapet J2 Prime dan lo udah tau lah harga J2 Prime berapa. Itu harga ada yang 500 ribu udah siap pakai, ada yang 550. Ini gue beli 500 tok batangan dan lo bisa lihat sini kameranya kemarin bermasalah. Kalau buat foto kayak ada embun-embun gitu, padahal di sini lo bisa lihat bening banget kacanya, nggak ada kayak debu-debu yang lengket gimana gitu kan. Dan ini gue juga kebetulan ada unit J2 Prime juga buat gue pengen komparasi di video ini. Jadi ya kita riset kecil-kecilan. Karena selama ini gue ngebongkar iPhone kalau nggak dari iBox, dari distributor atau reseller apapun itu. Kalau sekarang kita coba bongkar handphone yang dijual oleh abang-abangan di pinggir jalan cuy. Agak-agak sedikit gimana gitu nih kontennya. Cuman gue kayaknya penasaran juga kan. Ya udahlah, daripada gue ngeluh nggak enak dipakai handphonenya, ya mendingan kita bongkar bareng dan kita cari tahu handphone yang dijual abang-abangan di pinggir jalan tuh kayak gimana sih. Apakah udah pernah servisan atau belum? Kebetulan yang lo lihat sini adalah punya gue, jadi bisa kita komparasi. Tapi jujur nih, kalau gue punya dana 500 ribu, ini jujur ya, kalau di luar buat kebutuhan konten itu banyak banget main kayak handphone di online shop, forum-forum di Facebook, OLX, kalau dulu ada Kaskus juga. Itu harganya lebih ngotak cuy, lebih masuk akal. Lu bayangin, gue beli Samsung J2 Prime dengan kondisi batangan banget. Home buttonnya kayak lari-lari gitu, mendem-mendem gitu, terus baterainya bocor, terus speaker buat teleponnya kecil banget dan kameranya berembun gitu. Dan ya lu bayangin itu minusnya banyak banget men, ya gak sih? Dan LCD-nya kayak lekang-lekang gitu. Dan ya pokoknya trouble banget nih handphone. Yang dimana Samsung J2 Prime itu harga normalnya kayak gue bilang tadi, lu bisa dapetin full set di harga 500 atau 600 ribu. Gue cuma dapet 500 ribu batangan dengan segala minus-minus yang tadi gue sebutin. Dan ya menurut gue agak kayak nggak ngotak gimana gitu kan harganya. Jadi gue kayak gimana sih, kayak handphone yang dijual pinggir jalan itu biar berbagi cerita ke lu aja deh. Dan nggak semua seller yang dijual pinggir jalan nggak kayak gini cuy. Ada aja yang mereka jual jujur gitu, cuman mungkin lapak kayak di pinggir jalan gitu. Dan ya kita coba lihat ini kamera yang punya gue, J2 Prime punya gue pribadi, ini bening ya. Sebenarnya punya gue dua-duanya, cuman yang satu baru beli kan di pinggir jalan. Kalau ini gue beli di counter, udah lama banget, sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu. Dan handphonenya nggak pernah gue pakai, cuman buat konten doang gitu. Ya, dan kita sebelum ngebongkar, gue pengen ngebahas sedikit soal J2 Prime yang pengen gue bongkar ini. By the way, handphone ini sebenarnya dibilang enak dipakai sih nggak terlalu enak lah. Kenapa? Karena layarnya silau. Bukan masalah bukan masalah lemot. Ya sadar diri aja dengan spek yang ada di J2 Prime, lu pengen ngarepin yang gimana-gimana, kayak lu nya aja yang nggak ngotak kali. Nggak bercanda-bercanda. Yang jelas, gue selama pakai J2 Prime ini dulu banget buat handphone ketiga, keempat, kesekian lah, handphone kesekian lah buat cem-ceman gitu. Itu layarnya silau banget cuy. Yang dimana kan emang ada gap antara LCD dengan si kaca digitizer, jadi wajarin aja. Oke, daripada gue ngebacot, gue pengen ngejelasin juga. Ini adalah salah satu handphone sebenarnya yang paling mager buat gue bongkar. Kenapa ya? Karena si frame-nya ini, tulangnya ini bukan tulang, frame cover itu dia merekatnya tuh ke tulang, yang dimana tulangnya itu merekat juga ke bagian LCD, ke touchscreen ya. Jadi dia kayak tulangnya itu diperkeras oleh si LCD sendiri cuy. Jadi ngebongkarnya itu memang harus agak sedikit hati-hati. Kalau ngebongkar main asal-asalan itu LCD langsung krak gitu, langsung retak gitu cuy. Dan untuk touchscreennya sendiri, touchscreen anjay, kalau gue bilangnya tot 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 touchscreen TOT ya, bukan touchscreen, biar keren gimana gitu, sumpah nggak jelas. Dan ya, touchscreennya sendiri ini harganya kalau nggak salah ada yang jual 15.000 sampai 20.000, murah banget. Dan menurut gue kalau
kita cerita sedikit deh sambil gue bongkar. Bisnis handphone beginian, menurut gue kenapa handphone yang dijual di pinggir jalan itu, abang-abangan di pinggir jalan itu rata-rata jual handphone yang begini-beginian masih jarang sih, kayak Android yang harganya spek 4 juta, 6 juta ke atas gitu. Memang ada beberapa seller yang gue liat kemarin di pinggir jalan gitu. Cuman mayoritas tuh handphone itu beginian cuy. Skala harganya itu di bawah 2 juta semua. Tapi paling banyak di bawah 1 juta. Alasan pertama mungkin mereka ngejual karena ketika mereka beli yang minus-minusan gitu, itu buat penggantian spare partnya itu mudah banget cuy. Mudahnya itu bukan mudah dibongkar ya, maksudnya mudah didapat, easy to get it. Anjay, so Inggris sih Kima nih. Pertama mudah didapat, kedua ya hemat budget, sesuai budget mereka. Kayak touchscreen yang gue bilang tadi cuma 15-20 ribu. Coba bayangin ketika mereka main kayak Samsung agak naikkan sedikit, contohnya jual beli second Samsung S20, ya lu bayangin aja ganti LCD berjuta-juta kan, ya nggak sih? Jadi menurut gue mendingan sewa lapak dibandingkan beli LCD baru, apalagi ya kalau masangnya nggak rapi kan. Dan gue ketika beli handphone di pinggir jalan itu rata-rata mereka itu kayak benar-benar handphone rakitannya itu bukan distributor, bukan kayak, melainkan mereka beli handphone kayak ada suatu orang gitu kayak nampung gitu. Gue kurang paham banget spesifik, mungkin buat lu yang bisa cerita sedikit ke gue di kolom komentar biar yang lain-lain juga pada tahu. Ini coba lu lihat dulu, ini home button yang ngeselin banget sumpah. Ini ngeselin parah pakai parah cuy. Ini gue coba pencet home button, oglek gimana gitu. Ini coba gue geser nih ya, lu bisa lihat ini dalam banget men. Ini kalau digeser gitu itu debu masuk yang dimana tuh ya pasti nanti ada perintilan serpian debu masuk ke bagian LCD-nya kalau pemakaian jangka panjang, apalagi sering dipakai di luar ruangan gitu kan, ya banyak debu dan lain-lain, kusam ya kan, kalau muka mah tinggal dicuci kan. Dan ini udah kebongkar sama gue. Oh ya, nyambung cerita tadi, jadi mereka itu kayak beli handphone yang udah retak, yang kayak habis jatuh, habis laka gitu lah, habis KDRT gitu, handphone yang retak pecah, remuk gitu. Dan habis itu diperbaikin dengan lem B7000 mereka, dengan ciri khas mereka. Tapi mereka bongkarnya tuh bukan di tempat indoor, yang dimana mereka itu bongkarnya di outdoor dalam kondisi gelap. Ada yang dikerjain malam-malam, debu banyak, jadi hasilnya kurang rapi dan banyak debu-debu menempel di bagian LCD-nya. Sini gue sedikit cerita, ini kan jaring speaker itu kemarin gue bilang tuh mendem parah, yang dimana tuh kayak buat nelpon tuh risih banget di bagian atas tuh, pokoknya jaring speakernya mendem parah. Dan home buttonnya juga mendem parah. Kalau lu bisa lihat sini, ini lemnya double tipnya, perekatnya foamy tape-nya ini tebelan banget adhesive ya, yang dimana mereka tuh ngerjainnya kayak kurang presisi. Ya kayak gue bilang tadi, soalnya ngerjainnya di pinggir jalan. Memang sih semangat kerjanya ya bagus ya di pinggir jalan gitu kan, ngerjain sempet-sempetin sambil ngerakit sambil ngejual. Tapi lu bisa lihat di sini ketika gue bongkar, nih gue tandain ya. Ini gue tandain yang gue tunjuk ini, yang ada kabel di bagian jalur speaker. Ini handphone yang gue beli dari baru. Yang di sebelah kanan ini handphone yang gue beli di pinggir jalan. Ya sambung ke ceritanya tadi. Jadinya gini cuy, ya mereka tuh kayak bongkar di pinggir jalan gitu, dan ya karena mereka bongkar di pinggir jalan dengan tempat yang ala kadarnya, pencahayaan ala kadarnya, terus ngerjainnya kayak tangannya kotor dan lain-lain, ya pastilah kalau ngerjain pinggir jalan tuh tempatnya nggak steril kan, banyak debu berterbangan. Dan alhasil lu bisa lihat di sini, ini bagian kamera punya gue ini bening banget kan, bening parah. Lu bisa lihat sini, coba lu perhatiin deh, ini lagi gue zoom, ini emang ada sedikit debu-debu bekas gue bongkaran. Ini bongkar di dalam rumah aja ada debu melempel cuy di bagian kamera. Gimana kalau bongkar di pinggir jalan malam-malam dan tangan lu keringetan gitu kayak megang modul kameranya, ini lensanya. Nah lu bisa lihat sini cuy ini debunya banyak banget men, kayak gimana sih, kayak kaca mobil gitu, dalamnya nggak dicuci, kayak ada jamur-jamur gitu lengket kan, kena debu jalan tuh parah, ada serem banget kan. Apalagi kalau kayak lu nggak pakai maskernya tuh ngerasain banget sesak ya kan. Dan itu debunya bertebaran di jalan, dan bongkar pinggir jalan tuh alhasil kamera juga ngikut juga kotor kan, dan lain-lain. Ini baru soal kamera cuy. Gimana kayak LCD itu ketika lu kayak ganti touchscreen, terus lu lepas kaca touchscreennya, LCD-nya memang mungkin dibersihkan sama mereka kan, cuman kan debu-debu tetap ada yang menempel. Apalagi bongkarnya malam-malam yang cahayanya itu kurang banget, dan terus pengelemannya juga ala kadar ya. Menurut gue ya mungkin ya tetap bisa dikerjakan dengan fungsi yang normal, tapi itu hasilnya nggak perfect cuy. Dan
gue bisa ngambil kesimpulan bahwa handphone yang dijual di pinggir-pinggir jalan itu rata-rata memang rakitan. Cuman apa ya, lu bisa lihat sini bukan bekas servisan, kayak ya menurut menurut penelitian gue anjay. Gue udah beli 2 kali kan di pinggir jalan. 2 kali gue di pinggir jalan beli, dan 2 kali juga itu gue megang handphone itu gue riset-riset. Mungkin nanti gue coba beli lagi di pinggir jalan. Penasaran banget sih gue, masih masih kita coba nanti kelasnya agak tinggi dikit lah, yang harga 3 juta 4 juta beli di pinggir jalan tuh kondisinya kayak gimana. Tapi di sini kita bisa narik kesimpulan bahwa handphone yang dijual pinggir jalan itu mayoritas itu kayak handphone yang benar-benar diperbaikin ulang, yang kayak bukan refurbish ya jatuhnya. Kayak kayak kalau refurbish kan kayak dia jual kondisi baru, tapi sebelumnya kan second atau handphone rusak atau apapun itu dirakit lagi dan diperbaruin lagi kan. Kali ini memang kondisi second batangan, dan itu yang namanya kayak mungkin minernya itu yang diganti itu kayak cuman touchscreen, casing, dan kayak perintilan-perintilan luar dah. Dan mungkin itu aja yang bisa gue sharing ke lo. Tapi kesimpulannya ketika lo pengen hemat banget budget, pengen neken banget budget gitu, gue saranin banget buat lo, kalau emang lo punya langganan handphone pinggir jalan atau lo kebiasaan beli handphone di pinggir jalan, saran gue coba belinya siang-siang deh. Karena ya namanya juga handphone bongkaran kan, kita nggak ada yang tahu kayak gimana.